Cik lo cik 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 terus
Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yahuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba
وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun. Baik, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pada siang hari ini kita semuanya masih diberi Allah kenikmatan
sehat, kenikmatan iman, Islam, sehingga kita semuanya mampu mengikuti acara pada siang hari ini dengan hikmat. Oleh karena itu, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar, Ustadz menghimbau kepada anak-anak semuanya, nah ya, yang fitur kameranya masih belum aktif, silakan diaktifkan ya. Jadi nanti ketika acara ini berlangsung, Ustadz himbau kepada semua saja tanpa terkecuali tidak ada yang menonaktifkan atau mematikan fitur kamera atau videonya ya. Sehingga semuanya bisa terlihat oleh Ustadz maupun pemateri nantinya. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, Ustadz selalu menghimbau dalam event apapun ya, agar anak-anak sekalian menyiapkan buku tulis beserta alat tulis. Ya, dibiasakan seperti itu nah ya. Disiapkan alat tulis dan buku tulisnya sehingga nanti poin-poin penting yang akan disampaikan oleh pemateri kita bisa kalian tangkap, bisa kalian catat dengan baik. Jadi tidak hanya lewat begitu saja ya. Didengarkan kemudian 1 menit, 5 menit, 10 menit hilang ya nah ya. Jadi Ustadz himbau kepada semua saja. Yang pertama, silahkan diaktifkan kameranya, fitur videonya. Yang kedua, silahkan disiapkan buku tulis beserta alat tulis. Nanti kita akan mencatat bersama-sama poin-poin penting yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Nanti di akhir Ustadz akan cek ya, akan cek semua anak-anak semuanya. Caranya nanti semuanya harus mengangkat buku catatannya. Ya, jadi Ustadz pengen tahu nanti anak-anak ini berbohong apa tidak ini. Jadi nanti di akhir Ustadz akan cek apakah kalian sudah menulis atau tidak seperti itu ya. Sekarang sudah ada bersama kita Ustadz Samun. Assalamualaikum Ustadz. Ya anak-anak sekalian, Ustadz himbau untuk yang kedua kalinya silahkan diaktifkan semua fitur kamera ataupun videonya. Yang kedua, disiapkan buku catatan dan alat tulis. Yang ketiga, saya himbau kepada semua saja agar mengikuti acara ini dengan tertib, fokus, dan menyimak dengan baik, tidak melaksanakan atau melakukan aktivitas yang lainnya. Ya, terima kasih. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka
وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum Ustadz mulai, bagi yang barusan gabung dengan kita, ya, Ustadz himbau sekali lagi, tolong semuanya saja tanpa terkecuali untuk mengaktifkan fitur kamera atau fitur videonya, nah ya, tanpa terkecuali anak-anakku sekalian semua saja, silahkan diaktifkan fitur kameranya atau fitur videonya. Kemudian poin yang kedua yaitu nanti anak-anak sekalian, Ustadz himbau, nah ya, semua saja
agar menyiapkan alat tulis beserta buku tulisnya, sehingga nanti poin-poin penting yang akan disampaikan oleh pemateri kita bisa kalian catat semuanya. Kemudian yang ketiga, Ustadz mohon semua saja untuk mengikuti jalannya acara ini dengan tertib dan fokus, tidak melakukan aktivitas lain, semuanya mendengarkan, fokus, khidmat terhadap materi yang akan kita lakukan sebentar lagi. Bismillah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis qamaran munira. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Pertama-tama mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat Islam, sehingga kita semuanya masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama-sama pada siang hari ini. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tindak tanduknya selalu menjadi acuan bagi seluruh umat mukmin maupun mukminah di seluruh dunia. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama dengan Ustadz, yaitu pemateri kita yang handal, Ustadz Sahmun. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana menerapkan nilai-nilai Al-Quran terhadap kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai salah satunya sahabat kita, sebagai salah satunya panutan kita, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, sebelum itu Ustadz akan membacakan beberapa susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan yang nantinya langsung akan disampaikan oleh Ustadz Adi selaku WKPPK sekaligus dengan doa. Yang ketiga ada tadarus klasikal yang nanti akan dipandu oleh Ustadzah Elvi. Kemudian yang keempat yaitu motivasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Sahmun. Yang kelima yaitu penutup atau closing statement. Menginjak acara yang pertama, mari kita awali agenda kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Abata ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, menginjak acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Waka PPK kita kepada Ustadz Adi. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya wahai anak-anakku semuanya. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah pada siang hari ini yang biasanya kalau Al-Quran Day itu di pagi hari, insya Allah di pembukaan ini kita buka pada siang hari dan ini tidak mengurangi semangat kita di dalam mengkaji atau belajar membaca Al-Quran. Sebelumnya yang saya hormati kepada Ustadz Sahmun. Hari ini insya Allah akan memberikan banyak motivasi kepada kita semua dalam bagaimana peran pembelajaran Al-Quran. Anak-anakku semuanya, semoga di rumah diberikan kesehatan semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semua dirahmati Allah dengan Al-Quran. Anak-anakku semuanya dan ustadz-ustadzah, pendamping, wali kelas, dan lain sebagainya, kelas 5 dan kelas 6. Insya Allah ini sebagai pembukaan awal. Kedepannya nanti kita akan lebih giat lagi dalam mencintai Al-Quran. Jadi temanya hari ini luar biasa. Al-Quran is our besties. Bahwa Quran ini sebagai sahabat sejati kita untuk menuntun kita, membimbing kita agar kita selalu bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, ikuti sampai selesai, sampai jam 2 nanti. Fokus dan insya Allah membawa berkah. Marilah kita berdoa kepada Allah semoga acara pada siang hari ini lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma nawirni bil Qur'an. Ya Allah, pancarilah hati kami dengan pancaran Al-Quran, ya Allah. Dan jadikanlah hidup kami dengan kekuatan Al-Quran, ya Allah. Dan berikanlah semangat kami dengan semangat Al-Quran, ya Allah. Sehingga kita semuanya terselamatkan dari api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pecinta-pecinta Al-Quran. Jadikanlah kami sebagai pembaca-pembaca dan penghafal-penghafal Al-Quran, sehingga kami mampu memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang di sekitar kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang banyak kami ustadzkan kepada Ustadz Adi. Mudah-mudahan dengan motivasi dan lantunan doa yang beliau panjatkan tadi, acara kita pada siang hari ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, menginjak acara yang ketiga yaitu tadarus klasikal yang mana pada kesempatan kali ini akan dipandu langsung oleh Bunda kita tercinta, Ustadzah kita tercinta, yaitu Ustadzah Elvi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak pada siang hari ini, anak-anak kelas 5 dan kelas 6 bisa bergabung pada kegiatan pembukaan Al-Quran Day. Mudah-mudahan anak-anak selalu diberi kesehatan. Anak-anak, mari kita membaca Quran surat Al-Qalam, yang mana ini merupakan target hafalan anak-anak kelas 6, anak-anak kelas 5 supaya nanti bisa familiar ya, bisa membaca surat Al-Qalam juga, karena akhirnya nanti di kelas 6 kalian semua anak-anak kelas 5 akan mempunyai target untuk menghafal surat ini. Baik anak-anak, kita memakai lagu Hijaz ya. Kemudian karena anak-anak itu di rumah, maka anak-anak bisa membaca mengikuti dari rumah. Ya, kita baca klasikal. Di rumah mungkin ada yang istirahat, tetapi kalian alhamdulillah bisa mengaji. Ya, kita membaca surat Al-Qalam. Ya, baca di rumah, dipandu saya dari sini. Anak-anak, waktu membacanya tidak boleh tergesa-gesa dan tidak boleh terlalu lambat, ya. Mengikuti dari sini. Baik anak-anak, sudah siap semua dengan Al-Qur'annya? Sudah siap ya? Alhamdulillah. Disimak bagi yang sudah hafal, untuk anak-anak kelas 6, alhamdulillah, saya sudah hafal, tidak usah membuka Al-Qur'an. Baik ya, tapi anak-anak alangkah baiknya ketika kita membaca kemudian memperhatikan tulisannya, mungkin makhrajnya supaya lebih tepat ya. Baik, kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Anak-anak masuk pada ayat ke-7. Ayat ke-7 bagi yang baru gabung, anak-anak perhatikan ayat 7. Mulai. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Wala tuti' kulla hallafim
masya'im binamim. Ayat 11. Perhatikan ayat 11. Mulai. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Ba'da dzalika zanim. An kana Ayat 14. Kak Syifa bisa bersama dengan Ustazah Elvi. Mulai. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunaha musbihin wala fatafa alaiha Ayat 20. Perhatikan ayat 20. Fa asbahat kaswarim fatanadaw musbihin anigdu ala harthikum in kuntum sarimin. Fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Ayat 25. Falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ayat 29. Mulai. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Asa rabbuna ayyubilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
Ayat 34. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Ayat 42. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum billah. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ayat 44. Mulai. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Fasbir li hukmi rabbika wa takun ka sahibil hut. Nada wa huwa makdum. Laula an tadharakahu ni'matum mir rabbihi lanubidha bil ara'i wa hum madhmum. Salihin. Ayat 51. Mulai. Wa iyyaka dzalladzina kafaru yaqulunaka bil absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Wa iyyaka dzalladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Shadaqallahul azim. Anak-anak, itu tadi bacaan surat Al-Qalam
ayat 1 sampai ayat 52. Nah, untuk Ustazah ingin mengetahui kalian karena sudah lama ya kita tidak melakukan kegiatan Quran Day ini, saya ingin dari kelas 6 A, B, C, D, E atau dari kelas 6 Merkurius sampai dengan kelas 6 Jupiter, ada yang mewakili satu anak untuk membacakan surat Al-Qalam. Namun tidak semuanya kita baca. Untuk kelas 6 nanti ada yang mewakili satu anak membacakan ayat 1 sampai ayat 10. Ya, ini nanti diwakili Ananda Syifa dari kelas 6 Venus. Yang kelas 5 juga saya minta mewakili teman-temannya kelas yang lain, yaitu Mbak Kuena ya dari kelas 5 untuk melanjutkan bacaan Ananda Syifa, yaitu ayat 11 sampai ayat 20. Baik, Ananda Syifa sudah siap untuk membacakan surat Al-Qalam ayat 1 sampai 10 untuk mewakili teman-temannya yang kelas 6. Bisa dimulai dengan bacaan ta'awud. Mari A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maf'un. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wala tudi'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla halafin mahin. Baik, terima kasih Mbak Syifa sudah mewakili temannya. Dilanjutkan ayat 11 sampai ayat 20. Ananda Kuena, dipersilahkan. Tamazin masya'in binamim. Manna'in lil khairi mu'tadin asim. Utulim ba'da zalika zanim. Angkana zamalin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu alal khurtun. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Idh aqsamu layasrimunnaha Musbihin. Idh aqsamu liyasrimunnaha musbihin. Wala yastathnun. Fathafa 'alaiha
khaifun min rabbika wa hum naimun. Fa asbahat kassarim. Kaswarim. Terima kasih Mbak Kuena sudah mewakili temannya kelas 5. Saya tambah satu siswa ya yang dari kelas 5, yaitu Mbak Kenesia. Sambung ya. Nah, ini ada tambahan untuk kelas 5 melanjutkan bacaan surat Al-Qalam ayat 21 sampai 25. Tanadaw musbihin an yaghdu ala harthikum in kuntum qarimin. Fanqalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin wa ghadaw ala hardin qadirin. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Mbak Kenesia yang sudah mewakili dari anak-anak kelas 5. Dari bacaannya tadi semuanya sudah bisa membaca dengan lancar. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang hari ini belum ada kesempatan untuk membaca, harapannya Ustazah semuanya bacaannya sama dengan teman-temannya tadi, ketiga temannya tadi yang sudah mewakili kalian. Demikian anak-anak untuk bacaan tadarusnya. Kegiatan selanjutnya nanti mengikuti motivasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Sahmun. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bunda kita atau Ustazah Elvi. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang kita baca pada siang hari ini, Allah memberkahi setiap aktivitas, Allah merahmati setiap aktivitas kita pada siang hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Menginjak acara berikutnya, yaitu adalah motivasi tentang Al-Quran yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz kita, oleh guru kita, Ustadz Sahmun. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, anak-anakku yang aku cintai, marilah kita sama-sama dalam kesempatan ini untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bersyukur, insya Allah kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena dengan salawat insya Allah nanti di yaumul hisab kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum
masuk ke materi inti, marilah kita sama-sama untuk memahami, ya. Karena ini temanya adalah tentang Al-Quran, dan yang ditemakan, ya, yang ditemakan itu adalah acara Al-Quran, yaitu Quran Day, ya, dan temanya adalah Al-Quran is our besties. Maka ada baiknya kita mengetahui apa posisi Al-Quran di dalam hidup kita sebagai seorang Muslim. Al-Quran merupakan rukun daripada rukun-rukun iman. Rukun yang keberapa, adik-adik? Iman kepada Al-Quran adalah rukun iman yang ketiga. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada para malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yakni Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Khusus, ya, Al-Quran, kita sebagai Muslim harus, ya, meyakini, ya, bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci kita. Bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk, ya, petunjuk hidup kita, petunjuk jalan. Jalan kemana? Jalan menuju kampung halaman kita, yakni surga. Ya. Surga, sedikit informasi tentang surga. Di dalam surga itu isinya adalah penuh dengan kenikmatan. Ya. Apapun yang kita inginkan di dalam surga itu pasti disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu. Dan kenikmatan yang paling tinggi, ya, di dalam surga nanti adalah dapat bertemu, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Ini kenikmatan yang tertinggi di dalam surga nanti. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, balik lagi ke Al-Quran sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk jalan kita menuju kampung halaman kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaannya. Manusia, ya, di antara ciptaan-ciptaan Allah yang lain, manusia adalah yang paling sempurna, yang paling mulia. Kenapa? Karena manusia dilengkapi dengan dua perangkat sekaligus yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Apa itu? Yang pertama adalah akal, yang kedua yakni nafsu. Akal selalu mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Sedangkan nafsu selalu mendorong kita, mengarahkan kita kepada keburukan. Dikarenakan Allah menanamkan di dalam diri manusia dua potensi ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menurunkan Al-Quran, ya, untuk menuntun kita agar jangan sampai kita diperbudak oleh nafsu kita sendiri. Ya. Agar kita selalu mengikuti akal, apa kata akal sehat kita. Allah menurunkan Al-Quran untuk membimbing kita, ya, agar jangan sampai kita menjadi budak daripada nafsu kita sendiri. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran yang tadi adalah petunjuk, ya, petunjuk menuju ke kampung halaman kita. Para ulama
merumuskan bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap yang pertama, yakni tahapan qiraah. Ya. Apa itu qiraah? Qiraah adalah membaca tanpa dituntut untuk memahami. Hanya membaca. Ya. Tanpa dituntut untuk memahami. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Lalu bagaimana kalau saya tidak bisa membaca ya Ustaz? Maka ilmu untuk bisa melaksanakan tahap awal ini yakni qiraah, ada ilmunya, namanya tajwid. Ya. Di mana sekarang di Indonesia khususnya tajwid itu sudah diolah oleh pakar-pakar qiraah kita menjadi sebuah metode. Ya. Metode untuk memudahkan membaca Al-Quran. Ada banyak sekali metode. Ada metode qiraati, ada metode iqra, ada metode tilawati, ada metode al-barqi. Dan di Muhammadiyah kita punya metode namanya metode tajdid. Yang insya Allah metode tajdid ini akan memudahkan kita di dalam proses belajar membaca Al-Quran. Lalu apa saja keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran? Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang untuk mensyafaat bagi siapa saja yang bersahabat dengannya waktu di dunia. Ya. Itu satu, mensyafaat bagi sahabatnya waktu di dunia. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu hasanah." Barang siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Berarti ketika kita membaca alif lam mim, itu kita sudah memperoleh 30 pahala, 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana jikalau kita mengkhatamkan Al-Qur'an. Berapa pahala yang kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i menjelaskan, ya, menurut Imam Syafi'i ada 1.027.000 huruf di dalam Al-Quran yang 30 juz itu. Bayangkan kalau kita mengkhatamkan 1.027.000 dikalikan 10.
Berapa? 10.270.000. Itu ganjarannya. Hanya membaca kitab Al-Quran. Tidak ada yang sanggup ya menggaji orang membaca kitab satu buku umpamanya. Satu kali baca 10.270.000. Gak ada. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus pada Al-Qur'an dan yang membaca. Lalu yang kedua adalah tahapan kedua adalah tilawah. Tilawah. Apa itu tilawah? Membaca juga artinya. Apa dalilnya? Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Ya. Bacalah ya, kitab yang telah diturunkan kepadamu Muhammad dan dirikanlah salat. Tilawah ini memiliki 3 makna. Yang pertama membaca, yang kedua memahami apa yang dibaca, yang ketiga mengamalkan apa yang dipahami sesuai kemampuan. Itu definisi dari tilawah. Ya. Di tahapan tilawah ini kita akan otomatis mendapatkan ganjaran qiraah tadi yang satu huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Itu otomatis. Ya. Akan tetapi ada pahala tambahan, yakni pahala mempelajari isinya. Ya. Pahala mempelajari isinya. Selanjutnya, pahala yang berikutnya adalah pahala mengamalkan apa yang sudah kita pahami. Ya. Jadi 3 pahala yang akan kita dapatkan ketika naik level ke level tilawah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yakni level atau tahap tahfidz ya, atau menghafal. Ya. Nah di tahap yang ketiga ini sering saya ditanya ya, bagaimana kiatnya supaya cepat hafal? Bagaimana kiat-kiatnya supaya hafalan saya terjaga, ya, lancar terus? Kiatnya sederhana, nggak ada metode-metode yang ribet-ribet kalau menghafal Al-Quran itu. Sederhana, ya. Baca berulang-ulang dan tidak ada batasan berapa kali mengulang. Nggak ada. Baca sampai hafal, ya. Kemudian setelah hafal, diulang-ulang terus dalam kehidupan sehari-hari, maka hafalan itu akan melekat pada diri kita. Ya. Lalu apa saja kelebihan atau kemuliaan-kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu menghafalkan Al-Quran hingga ajalnya tiba? Yang pertama, Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan berkata kepada Allah, Ya Rabb, hiasilah orang ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menghiasi orang itu yang menghafal Al-Quran tadi dengan mahkota yang terbuat dari cahaya. Lalu Quran berkata lagi, tambahkan ya Rabb. Kemudian orang tuanya dipanggil dan dipakaikan mahkota yang serupa dengan anaknya tadi, yakni mahkota yang terbuat dari cahaya. Lalu Al-Quran berkata lagi, tambahkan ya Rabb, bedakan pelaku penghafal Al-Quran dan yang memotivasi atau fasilitator.
ya. Bedakan ya Allah. Maka orang yang menghafal Al-Quran tadi dipakaikan jubah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup sampai di situ. Orang-orang yang menghafal Al-Quran disuruh membaca. Iqra' wartaqi. Ya. Bacalah dan naiklah. Naik kemana? Naik derajat surganya nanti. Ya. Dikatakan kepadanya, bacalah dengan tartil sesuai dengan apa yang kamu baca dulu di dunia dengan tartil. Sesungguhnya kedudukanmu berada pada ayat terakhir yang kau baca. Bayangkan. Jikalau menghafal 30 juz, ada berapa ayat itu? Ada 6.000 ayat lebih. Ya, saya enggak ingat persis. Yang penting 6.200 sekian. Kalau hafal 30 juz akan berada di tingkatan surga 6.200 sekian. Dibandingkan dengan yang hanya hafal surat Al-Fatihah hanya di tingkat yang ke-7. Jauh sekali tingkatnya. Itu bagi para penghafal Al-Quran. Nah, karena waktu sudah mau habis, ketika 3 tahapan tadi, yakni qiraah, kemudian tilawah, kemudian tahfidz, sudah kita lakukan, maka disinilah kita akan dihargai, ya, akan dikasih sebuah penghargaan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengamalkannya, yang mengajarkannya. Ya. Disitulah kita menjadi manusia terbaik setelah kita tadi melaksanakan tahapan awal yakni qiraah, yang kedua yakni tilawah, yang ketiga yakni tahfidz. Lalu jika ada orang yang mengatakan percuma hafal Al-Quran tapi tidak mengerti maknanya. Di dalam Al-Quran itu tidak ada yang percuma. Membacanya saja sudah dapat pahala. Apalagi memahaminya. Apalagi sampai mengamalkan dan menghafalkannya. Sungguh luar biasa. Sungguh beruntung ya. Anak-anak, adik-adikku yang bisa menghafal Al-Quran dan bisa mengamalkan isi-isi yang terkandung di dalamnya. Ketika ada yang mengatakan Al-Quran, menghafal Al-Quran itu sulit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab di dalam Al-Quran sendiri. Di dalam surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Bunyinya sama adik-adik sekalian. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah bersumpah di sana. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Kuncinya adalah mau apa enggak. Gitu saja adik-adik ya. Mau apa enggak menjadi sahabat Al-Quran. Ya. Mau apa enggak menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita di dunia ini, sehingga nanti kita akan disyafaat oleh Al-Quran di akhirat di yaumul hisab. Sudah habis ya waktunya. Sedikit lagi aja. Jadi begitu adik-adik ya. Jadi ketika ada, saya sering ya ditanya dan disoal, bagaimana sih ya kiat-kiat agar kita tidak bosan, ya, tidak bosan membaca Al-Quran, tidak cepat bosan menghafalkan Al-Quran. Kuncinya tadi, ya, mau meluangkan waktu, mau mencintai Al-Quran itu. Ini kuncinya ini. Kalau tidak cinta terhadap sesuatu, maka tidak mungkin. Ya,
tidak mungkin kita semangat untuk melakukannya. Intinya cintai dulu Al-Quran. Gimana caranya? Baca dulu terus-menerus. Kalau belum bisa baca, belajar dulu kepada guru-gurunya. Ada Ustadz Rizal, ada Ustadz Aditama, ada Ustazah Elvi, ada Ustadz Alpon yang siap mengajarkan membaca Al-Quran dengan metode tajdid ya. Insya Allah, insya Allah. Baik, saya rasa cukup Ustaz karena sudah jam 2 okay, dan jadwalnya sampai jam 2. Mungkin ada pertanyaan? Baik, anak-anak sekalian, sudah sampai kita pada pemaparan terakhir dari pemateri. Ustadz masih buka termin pertanyaan. Ustadz persilahkan kepada 2 orang saja karena waktu kita tidak banyak. Jadi barangkali anak-anak ada yang berminat atau ingin bertanya, silahkan. 2 orang penanya. Baik, 1 orang Duisti ya, 6 Jupiter ya. 1 orang lagi nak barangkali bisa memberikan sign atau simbol lambaian tangan di layar sehingga Ustadz bisa mendeteksi siapa yang ingin bertanya. Anissa dan juga Duisti. Ya, baik, kepada Anissa Ustadz persilahkan terlebih dahulu. Silahkan. Nak. Assalamualaikum Ustadz. Kalau baca Quran enggak setiap hari itu dosa atau enggak? Bisa diulang lagi nak suaranya yang jelas, didekatkan dengan mikrofonnya ya, silakan. Diulangi lagi nak Anissa. Pertanyaannya diulang ya. Gak kedengaran. Oh, kalau Ustadz boleh mengulang tadi, kalau nggak salah pertanyaannya, kalau membaca Al-Quran tidak setiap hari itu dosa apa enggak gitu ya? Kalau iya, bisa kasih jempol kayak gini. Karena mungkin kita bermasalah di... Oke, baik. Monggo Ustadz. Mungkin satu lagi. Kita tampung dulu ya. Yang kedua, Duisti ya, silakan Duisti. Ustadz, tadi yang tanya itu aku, Ustadz. Tanya, Duisti yang tanya. Iya, enggak apa-apa. Oke. Berarti selanjutnya sekarang gilirannya siapa tadi Ustadz? Anissa ya, Mbak Anissa ya. Oke, Mbak Anissa, sebentar. Anissanya mana? Mbak Anissa bisa melambaikan tangan dulu nak. Kasih sign atau simbol lambaian tangan di layarnya. Anissa? Apa kita masih terhubung? Jika tidak, maka Ustadz lemparkan ke yang lain. Kita coba yang lain dulu ya. Anak-anakku yang lain, barangkali 1 orang lagi penanya. Ustadz persilahkan. Siapa yang bertanya? Bisa kasih... Kenesia, oke Kenesia. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Kalau mau mengaji itu harus wajib berwudu dulu enggak? Oh, waktu ngaji itu kita diwajibkan untuk berwudu apa tidak? Seperti itu ya? Baik, oke. Terima kasih nak. Kita sudah menampung 2 penanya.
Kemudian mungkin langsung saja Ustaz memberikan jawaban terbaiknya kepada anak-anak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama tadi, apakah kita berdosa kalau tidak membaca Al-Quran setiap hari? Gitu ya. Jadi, tidak berdosa, akan tetapi dia termasuk orang yang merugi. Ya. Dikatakan berdosa jika dia sengaja meninggalkan Al-Quran ya, semasa hidupnya, tidak sempat, ya, tidak menyempatkan dirinya sedikit pun untuk mempelajari, membaca, menghafal Al-Quran, maka itu berdosa orang itu. Ya. Pertanyaan tadi tidak berdosa, tapi dia termasuk orang yang rugi. Karena apa? Karena keutamaan Al-Quran. Ya. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, membacanya dapat 10. Ya, 1 huruf. Kemudian memahami maknanya dapat pahala lagi. Mengamalkannya dapat pahala lagi. Menghafalnya dapat keistimewaan nanti di akhirat kelak. Nah, jika sudah tahu ya keutamaan Al-Quran itu kemudian tidak membacanya, maka itu sungguh terlalu. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah harus berwudu dulu ketika mau membaca Al-Quran? Ya. Adab, ya, itu masuk dalam adab. Adab membaca Al-Quran, ya, paling utama, ya, afdolnya berwudu dulu. Ya. Tapi kalau membaca Al-Quran tanpa berwudu, itu ulama berbeda pendapat. Ya. Di Muhammadiyah diperbolehkan membaca Al-Quran tanpa berwudu. Ya. Tapi ulama yang lain, Imam Syafi'i, itu mewajibkan, ya, mewajibkan berwudu dahulu. Ya. Mungkin itu jawabannya, Ustaz. Baik, gitu ya jawaban atas pertanyaan yang telah kalian sampaikan tadi. Baik, telah tiba kita di penghujung acara kita, yaitu penutup. Tapi sebelum penutup, maka Ustadz, saya mengharapkan kepada jenengan untuk memberikan closing statement atau kata-kata mutiara kepada anak-anak semuanya. Monggo. Baik. Harapan saya untuk Al-Quran Day ini ya tadi ya. Semoga kedepannya, kalau saya boleh kelompokkan ya, mulai dari tahafan qiraah, kemudian tilawah, kemudian tahfidz, acara Al-Quran Day ini masuk ke level yang kedua, yakni tilawah. Karena tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Ustazah Elvi, bahwa di sana ada ceramahnya juga, ya. Berarti ada majelis ya yang mempelajari isi-isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Insya Allah akan masuk ke level yang kedua, yakni tilawah. Membaca, memahami apa yang dibaca, dan mengamalkan apa yang difahami. Baik, anak-anakku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengumpulkan kita kelak di yaumul hisab, di yaumul mahsyar, di hari kiamat, bersama orang-orang yang ahli di dalam Al-Quran, orang-orang penghafal Al-Quran, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Dan semoga acara Quran Day ini kedepannya menjadi one day one juice, ya. Atau kalau tidak bisa menjadi one day one juice, one day one halaman, nggak apa-apa ya. Harapan saya ke depannya setiap hari ada waktu khusus ya yang diperuntukkan untuk membaca, mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya. Mungkin itu harapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih yang banyak Ustadz kepada pemaparan
panjenengan kepada anak-anak semuanya. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustadz Sahmun, mari bersama kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita dengan keutamaan-keutamaan yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Mudah-mudahan nantinya Al-Quran mampu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sampailah kita di penghujung acara. Mari kita akhiri agenda kita pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini memohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada perkataan ataupun sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi